Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan ya materi yang kemarin sudah saya kasih pengantarnya terkait teks tanggapan. Nah, hari ini kita akan membahasnya lebih detail. Apa sih itu teks tanggapan? Pengertiannya apa? Terus strukturnya, kebahasaannya juga. Nah, kita akan pelajari bersama. Nah, secara definisi tanggapan itu ya sama seperti kita ketika merespon ya, ketika kita berkomentar terhadap sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar. Misalkan kita kan sehari-hari sudah sering ya menanggapi sesuatu di jalan, melihat orang membuang sampah tidak pada tempatnya. Misalkan kita akan berkomentar ya dengan ucapan, ataupun dengan tindakan juga. Itu yang dimaksud dengan tanggapan. Misalkan dia membuang sampah tidak bertempatnya, ya berarti kita akan menanggapinya dengan secara negatif ya. Kalau misalkan kita melihat orang itu membuang sampah pada tempatnya, ya berarti kita akan menanggapinya dengan positif. Itu makna tanggapan ya secara harfiah dalam kehidupan sehari-hari. Terus dalam batasan atau dalam konteks materi bahasa Indonesia, teks tanggapan itu apa? Nah ini, jadi definisi dari teks tanggapan itu sendiri adalah sebuah teks yang berupa tanggapan dalam bentuk pujian atau dukungan ya. Ini berarti lebih ke positif ya, hingga kritik dan penolakan. Kalau ini berarti sifatnya negatif terhadap suatu karya, hal, atau peristiwa yang diberikan oleh penanggapnya sebagai bentuk apresiasi atau saran yang dapat membangun. Jadi misalkan pun itu tanggapannya itu sifatnya itu negatif atau menyampaikan kritik, menyampaikan kekurangan, tapi yaitu tetap tujuannya adalah sebagai apresiasi atau saran guna membangun karya tersebut. Misalkan kita mengkritik kan bukan berarti kita tidak suka sama sekali kan. Kita mengkritik ya karena memang kita menilai, kita menangkap dalamnya ada kekurangan yang barangkali dengan kita menyampaikan kekurangan tersebut dapat menjadi saran bagi pembuat karya supaya nanti bisa menciptakan suatu karya yang lebih baik lagi. Itu adalah bagian dari apresiasi. Jadi teks tanggapan ini sifatnya adalah teks apresiatif ya. Jadi kita akan nanti di endingnya, di output pembelajaran dari materi teks tanggapan ini adalah kalian akan melihat, barangkali melihat sebuah film, membaca sebuah karya sastra, novel, cerpen, atau drama barangkali. Nah, nanti kalian akan menanggapi itu. Apa keunggulannya, apa kekurangannya, baru di akhir kalian menyampaikan penilaian dari hasil pendapat kalian. Nah, ini adalah struktur dari teks tanggapan ya, ada 3. Hampir sama dengan struktur-struktur teks bahasa Indonesia lainnya, mesti kurang lebih terdiri dari 3 struktur ya. Sebenarnya sama aja, ada awalan, tengah, dan akhiran ya. Hanya beda isinya saja, beda bentuknya saja. Cuman ya komponennya kurang lebih seperti kayak cerpen, seperti kayak pidato, itu kan strukturnya biasanya memang ada 3, awalan, tengah, dan akhiran. Sama seperti teks tanggapan juga terdiri dari 3 komponen atau 3 struktur. Pertama adalah konteks. Konteks itu meliputi apa yang sedang ditanggapi, jenis peristiwa atau hal apa, baik itu sosial, teknologi, budaya, atau seni. Jadi kita menjabarkan dulu, kita memaparkan dulu bahan apa yang akan kita tanggapi. Misalkan kita akan menanggapi sebuah film ya. Berarti kita menjelaskan dulu, kita memaparkan dulu film yang akan kita tanggapi itu apa. Misalkan kita akan menanggapi film Avenger ya. Berarti kita jelaskan film. Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi membuat teks tanggapan tentang film yang baru saja saya tonton, yaitu film Avenger. Film yang merupakan film bergenre action, disutradarai oleh siapa, bla 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 disebutkan, terus ditayangkan perdana pada tanggal berapa, terus barangkali hal-hal detail lainnya, informasi-informasi lain dari bahan yang akan kita tanggapi. Itu yang masuk ke dalam konteks. Ada biasanya pada paragraf pertama, pada bagian pertama. Nah, setelah kita menjabarkan semua konteksnya itu, baru kita masuk ke struktur selanjutnya, yaitu deskripsi. Deskripsi itu meliputi argumen yang disampaikan, baik itu keunggulan maupun kekurangan. Jadi sifatnya itu argumen ya, argumen itu berarti kan pendapat. Pendapat itu kan sifatnya subjektif. Memang setiap orang itu
pendapatnya bisa berbeda-beda. Namanya subjektif itu kayak gitu. Misalkan saya mengatakan film ini bagus, belum tentu orang lain juga mengatakannya hal yang serupa. Itu yang dimaksud dengan subjektif. Jadi pendapat yang setiap orang dengan sudut pandang yang berbeda-beda bisa mengemukakan pendapat yang berbeda-beda. Itu yang dimaksud dengan subjektif. Nah, pendapatnya terserah, bisa berupa argumen yang sifatnya positif atau bisa argumen yang sifatnya negatif. Itu ya berdasarkan penangkapan masing-masing individunya. Misalkan nih, saya menonton film Avenger, saya sudah menjelaskan tadi ya konteksnya ya, menjabarkan konteksnya, baru saya menyampaikan pendapat saya terhadap film tersebut. Film Avenger adalah film yang cukup bagus karena di dalamnya banyak sekali adegan-adegan yang keren ya, actionnya itu bagus dan sangat menghibur ya. Adegannya juga dramatis, dapat memengaruhi perasaan penontonnya sehingga larut ke dalam emosi dari para tokoh-tokohnya. Aktingnya juga bagus dari tokoh-tokohnya. Itu misalkan argumennya positif. Nah, kalau misalkan argumennya negatif ya mungkin barangkali contohnya misalkan film Avenger ini kurang kurang panjang durasinya barangkali kayak itu, atau mungkin ceritanya terlalu khayal ya, banyak adegan-adegan yang tidak masuk akal misalkan kayak itu ya boleh. Atau ini kok penjahatnya kok jahat sekali, banyak adegan kekerasannya misalkan kayak itu ya, kalian boleh menyampaikan hal-hal seperti itu misalkan kekurangan. Baru setelah kalian menyampaikan argumen kalian, diakhiri dengan penilaian. Penilaian itu berarti simpulan ya, simpulan terhadap argumen yang telah kalian sampaikan di bagian deskripsi. Biasanya tuh kalau penilaian itu mengikuti kecenderungan dari deskripsinya. Misalkan di dalam deskripsi kalian menyampaikan lebih banyak positifnya ketimbang negatifnya, berarti ya penilaiannya berarti lebih ke positifnya. Misalkan film Avenger adalah film yang sangat saya rekomendasikan untuk ditonton karena dapat menghibur kita semua ya, dan banyak terdapat pesan moral yang terkandung di dalamnya. Itu misalkan positif. Atau misalkan kalian penilaiannya adalah berupa kritik atau saran, ya boleh aja. Film ini tidak saya rekomendasikan untuk ditonton oleh anak-anak karena banyak kekerasannya. Sebaiknya kalau misalkan prosedur dari film Avenger ini ingin membuat film, lebih mempertimbangkan hal tersebut agar adegan-adegan kekerasannya tidak terlalu sadis atau bisa dikurangi. Misalkan kayak gitu. Itu masuk ke dalam penilaian. Tinggal mengikuti saja penilaian itu, tinggal mengikuti kecenderungan ya dari deskripsinya, lebih banyak hal positifnya, keunggulannya, atau lebih banyak negatifnya atau kekurangannya. Jadi tinggal mengikuti pendapat yang telah diutarakan di bagian deskripsi. Begitu. Nah, setelah struktur kita masuk ke kebahasaan ya, kebahasaan dari teks tanggapan. Itu ada 4 ya. Beberapa sudah kita pelajari ya di teks-teks sebelumnya karena emang teks tanggapan ini termasuk teks yang sederhana, mudah, sifatnya itu batasannya itu sedikit ya, atau istilahnya itu random ya, bebas ya, kita bisa mengutarakan dengan berbagai kebahasaan karena tidak ada unsur yang begitu kental ya, ketara dari teks tanggapan. Berbeda dengan kemarin cerpen, pidato kan itu kan memang kaidahnya itu jelas sekali ya. Kalau tanggapan itu kita lebih fleksibel, lebih bebas lagi dalam menuliskan kebahasaan pada teks tersebut. Ada 4 ya, ada 4 kebahasaan. Ini udah kita pelajari. Kalimat aktif udah jelas, kalian udah tahu. Kalimat yang subjeknya itu berkuasa atau berpengaruh terhadap predikatnya. Gitu. Biasanya itu mendapat imbuhan me atau ber. Misalkan siapa? Misalkan Ahmad bermain bola. Ini adalah kalimat aktif. Kalau dipasifkan berarti jadinya dibalik ya. Jadi bola dimainkan Ahmad. Jadi kalau aktif tuh kata kerjanya itu diberi imbuhan me atau ber. Kalau pasif itu kata kerjanya diberi imbuhan di. Ya. Aku mengunci pintu, itu aktif. Kalau pasif berarti pintu dikunci aku. Dibolak-balik aja dan diubah kata kerjanya. Imbuhan dari kata kerjanya itu diubah. Terus yang kedua adalah kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi juga kemarin sudah ada di cerpen, jadi saya hanya mengulang saja. Pokoknya adalah kalimat yang sifatnya menggambarkan sesuatu ya, dengan menggunakan kata-kata. Jika kita ingin menggambarkan suatu tempat ya, kita bisa mengamati tempat tersebut dan kita menjelaskan apa yang ada di kondisinya. SMP Tia Salam adalah sekolah yang mewah misalkan. Gedungnya tinggi-tinggi,
harus tamannya luas, halamannya luas, banyak bunga-bunga yang indah. Itu kan berarti kan kita mendeskripsikan, kita menggambarkan sesuatu dengan menggunakan kata-kata. 6 kali 15 maksudnya. Lanjut ke kalimat penilaian. Kalimat penilaian itu ya itu tadi biasanya ada di akhir, baik itu rekomendasi maupun tidak merekomendasikan karya tersebut. Ya, lainnya adalah kalimat pujian. Kalimat pujian itu dengan menggunakan bahasa-bahasa yang memuji ya. Kalau kita ingin mengkritik, sebaiknya kita menggunakan bahasa yang santun dan sopan. Tapi ketika kita hendak memuji, kita bisa menggunakan kata-kata yang sesuai, yang lebih wah ya, bisa mewakili makna itu secara harfiah. Jangan kata-kata luar biasa, hebat sekali, bagus, keren, seperti itu ya. Begitu untuk hari ini ya, yang kita pelajari hanya 3 tadi, pengertian, struktur, dan kebahasaan dari teks tangkapan. Baru minggu depan kita udah mulai masuk ke praktik-praktik ya. Bagaimana membuat teks tangkapan berdasarkan apa yang akan kalian tonton kayak itu. Atau mungkin nanti kalian akan memproduksi teks tangkapan sendiri gitu. Itu saja, demikian untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus apa?